Kalau sholat Jumat wajib dia bersuci. Jadi ketika dia khutbah dalam keadaan suci. Kalau ceramah tausiah mungkin dia batal, nggak jadi masalah. Tapi kalau khutbah Jumat wajib sang khotib dia dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Seandainya dia kentut, batal hadas kecil, dia bersegera untuk mengambil wudhu. Ya nggak boleh lama-lama. Makanya buat masjid yang mengadakan sholat Jumu'ah, sediakan ruangan khusus buat khotib, ya, yaitu WC untuk khotib khusus. Jadi anda kata pun terjadi begini, khotib dengan cepat bisa ke kamar mandi. Jangan sampai disamakan di tempat umum akhirnya ngantri. Nah ini jadi kelamaan, jadi batal nanti akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan channel Habib Betawi. Konten kali ini akan menjelaskan Salat Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu babu Salatil Idain, bab salat dua hari raya, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Adha, salatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran. Salat Idul Adha ini paling afdol daripada salat Idul Fitri karena datangnya di dalam Al-Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah ya Muhammad ya Rasulullah kepada Tuhanmu wanhar, dan menyembelihlah. Yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Hukmuha, hukum salat Id sunnatun, hukumnya sunnah. Bal hiya afdolun nawafil, bahkan ini adalah seafdol-afdolnya sholat sunnah. Wakila, ada mengatakan, ulama mengatakan sebagian innaha fardu kifayah, bahkan dikatakan sholat fardu kifayah hukumnya. Wa inda imami Abi Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah mengatakan wajibah. Nah, jadi yang berzakat pakai uang karena mau ikut mazhab Abu Hanifah, maka sholat Idul Fitri dan Idul Adha menjadi wajib. Ya, jangan nuker-nuker mazhab yang enak-enak aja. Nah, bagi mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Baik, waktunya kapan Idul Fitri dan Idul Adha? Idul Fitri mulainya yaitu min tulu'i syamsi ila zawal min yaumi Idul Fitri. Mulai terbit matahari sampai waktu zawal, yaitu masuknya sholat duhur. Sebelum masuknya sholat duhur, itu habis. Mulainya dari terbit matahari sampai sebelum menjelang waktu sholat duhur. Al-awwal min syawal, yaitu pada 1 syawal. Wa min yaumi Idul Adha, adapun salat Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah, jatuhnya pada 10 bulan Dzulhijjah. Sama waktu masuknya yaitu mulai terbit matahari sampai zawal, yaitu sebelum masuk waktu zuhur. Sunanuha, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika menghadapi Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, takhiruha ila antartafi gadra rumhin. Sunnahnya yaitu agak melambatkan, mengakhirkan sampai meningginya sekedar tombak, ya, di waktu sholat duha, ya, sekitar jam 7, setengah 8, ya. Nah ini memang kalau Idul Fitri agak lebih siangan dikit, ya, sekitar jam setengah 8 atau jam 8 itu lebih bagus untuk meluaskan orang membayar zakat. Karena membayar zakat afdolnya yaitu di waktu afdolnya, lebih utamanya waktu setelah sholat subuh
baru bagiin zakat, itu paling afdol. Bisa dilihat di konten saya tentang masalah zakat dan seputar pemasahan zakat. Silakan Anda bisa melihat ya masalah itu. Nah, itu afdolnya. Oleh karena itu sholat Idul Fitri agak ditaakhirkan, agak dilambatkan sekitar setengah 8 atau jam 8. Adapun Idul Adha agak lebih pagian, sekitar jam 7 bahkan lebih kurang sedikit, agar luas bagi umat Islam memotong hewan kurban. Waktunya jadi luas, lebih panjang. Sunnahnya lagi yang kedua, fi'luha bil masjid, yaitu sunnahnya dikerjakan di masjid. Ini tasa'ah, apabila luas, apabila memang bisa menampung jamaah. Wa illa fi ghairi, kalau memang tidak bisa menampung jamaah, maka dibolehkan ya di lapangan dan sebagainya. Wa tagiful huyat bi babil masjid yasma'nal khutbah. Nah, bagi perempuan-perempuan yang haid, terutama yang ada umur, bukan yang muda-muda ini, ya tetap datang ke masjid, tapi tidak di dalam masjid, tapi di luar masjid. Ya, karena dalam hukumnya perempuan yang haid tidak boleh ke dalam masjid. Maka dia di pintu masjid, yasma'nal khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadah. Yang ketiga yaitu menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan ibadah, memperbanyak ibadah. Itu sunnah dihidupkan di malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, baik dengan takbir, dengan sholat-sholat, ya dihidupkan itu malam dengan ibadah. Bagaimana kita yang agak sibuk masih dapat kita menghidupkan ibadah dengan apa? Yaitu yahsulul ihya bi ihya'i mu'adzamil lail au bi salatai al-isya was subhi jamaah. Termasuk menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha yaitu dengan dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dengan kita sholat subuh berjamaah, dengan sholat isya berjamaah di malam Idul Fitri atau Idul Adha dan sholat subuh berjamaah, itu sudah termasuk golongan orang yang menghidupkan malam Id. Kemudian yang keempat, al-ghuslu, yaitu mandi. Mandinya sama seperti mandi janabah, seperti mandi wajib, cuma beda niat. Kalau ini sunnah, kalau mandi janabah hukumnya wajib. Cara melakukannya ya sama, ya dengan niat, kemudian berbarengan dengan niat jatuhnya air, diratakan seluruh tubuh. Wa yadkhulu fi muntasafil lail, dan masuknya yaitu ketika di pertengahan malam. Jadi mulai jam 12 malam udah boleh melakukan mandi sunnah. Ya, lebih bagus yaitu ketika kita akan berangkat pergi sembahyang Id, biar bersih. Kemudian yang kelima, tatayyub wa tazayyun. Juga yang kelima sunnahnya yaitu berwangi-wangian, berhias yang cakep. Ini hari raya, hari kemenangan umat Islam. Biar yang cakep, yang ganteng, yang resik dan berwangi-wangian. Lil qaid wal kharid wal kibar wal kibar was sigar. Baik yang besar, yang kecil, yang ada di luar, yang lagi duduk, semua ramaikan. Ya, dengan pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus, dengan berwangi-wangian. Sawa'ul al-musolli minhum wa ghairuh, baik yang sholat ataupun yang enggak sholat, ya seperti perempuan-perempuan yang sedang haid, ya. Wa yusannu, termasuk orang yang sedang wa yusannu khurujul ajuz, dan disunahkan juga keluar bagi perempuan yang tua tuh, ajuz. Bukan yang muda, al-ajuz, disunahkan untuk keluar al-ajuz bagi perempuan yang tua. Ya, wa ghairi zawatil hay'ah, tapi yang tua ini bukan yang masih cantik, masih berbodi, masih keren dah, masih berbodi. Minan nisa tuh, dari perempuan. Jadi disunahkan buat perempuan yang udah tua, yang tidak bodinya masih orang nafsu. Ya, kemudian bisyabil bazilah, dengan pakaian yang biasa, jangan yang menarik.
ya perempuan-perempuan yang ingin sholat Id, ya baiknya disunahkan, bahkan disunahkan ini bagi perempuan yang sudah tua, kemudian tidak mempunyai bentuk badan yang bagus, ya, dengan pakaian yang biasa. Wa amma sabah tuh. Adapun perempuan yang masih muda, yang masih cantik, wa zawatul hay'ah, kemudian juga bentuknya apalagi bodinya menarik, fayukrahu lahunna hudurul idain, dimakruhkan bagi mereka untuk hadir 2 hari raya ini untuk sholat. Apalagi sekarang, ya, dandan mencakep-cakepan, masih muda, pakaiannya ketat-ketat. Nah, ini akhirnya jadi fitnah. Belum lagi sembahyang sholatnya di depan pria dan sebagainya. Nah, ini yang jadi fitnah, ya. Makanya disunahkan hanya untuk perempuan yang tua, yang tidak berbodi. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdolu, dan sholatnya mereka yang perempuan masih muda, masih bentuk badan yang bagus, itu lebih afdol di rumah mereka, sesuai yang Nabi sudah katakan dalam hadisnya, perempuan seafdol-afdolnya sembahyang di rumahnya. Kemudian keenam, al-bukur li ghairil imam, kemudian berpagi-pagi, bersegera datang pagi-pagi untuk memenuhi masjid untuk sholat hari raya, kecuali buat imam, baik imam Jumat, imam Idul Adha, Idul Fitri, memang agak di belakang datangnya, di akhir. Wal masyu ilaiha dhahaban wa ruju' bi tarqi akhar aqsar. Nah, disunahkan juga kita berjalan menuju masjid, menuju tempat sholat hari raya itu, yaitu pergi dan pulangnya berbeda jalan, ya, berbeda jalan. Yang ini untuk insyaallah, ya, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, li anna ajral dhahab a'dham, ya, karena dengan itu pahala orang yang berjalan menuju hari raya pahalanya sangat besar, ya. Kemudian ta'jilu sholati idin nahar fi awali waktiha, ini yang saya sudah bahas tadi, yaitu mensegerakan sholat Idul Adha di awal waktu, likai yattasi'a waktu udhiyah, agar meluaskan waktu menyembelihan, ba'da sholat, setelah sholat, ya. Jadi tidak menunda lagi habis sholat langsung, ya, untuk bersegera memotong hewan. Jadi biar luas waktunya, maka agak pagian. Ta'khiru sholati Idul Fitri ila irtifa'i syams, dan mengakhirkan sholat Idul Fitri sampai agak meninggi matahari. Gondrorum hain, yaitu sekedar 2 tombak. Jadi agak siangan, sekitar jam 8-an, ya. Kenapa? Likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrah qablas shalah, agar menjadi luas, agar luas waktu mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu sholat Idul Fitri. Jadi agak luas. Kalau jam 5 sholat subuh udah dilakukan, maka masih ada waktu 3 jam untuk membagikan beras fitrah. Kemudian al-fitru qabla sholatil Idul Fitri, berbuka, ya, artinya ketika sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri kita makan dulu, disunahkan kita makan. Afdolu an yakuna bitamr, afdolnya kita makan kurma. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, ya, kita afdolnya makan kurma. Ini menandakan bahwasan kita udah nggak puasa. Jadi habis sholat subuh jangan nahan makan, jangan, tapi kita makan dulu sebelum pergi sholat Idul Fitri. Makan sunnah 3 kali, makan apa? Kurma. Mau lebih ketupat ya terserah dah, ya. Witron 3 atau 7 atau 1, yang penting witir. Likai yamtaz yaumul id amma qablahu bil mubadarah bil akl, tuh, agar, ya, menjadikan teristimewa pembedaan ini, bahwasannya hari Id ini, ya, bukan yang sebelum-sebelumnya, bukan lagi hari puasa Ramadan, tapi kita memang udah segera untuk buka karena ini hari raya. Wal imsak, adapun kalau Idul Adha beda, kita disuruh menahan min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar, yaitu mulai masuk sholat subuh kayak orang puasa. Jadi setelah sholat subuh, ya, masuk sholat waktu subuh, kita nggak makan lagi tuh,
Ya, nahan dulu fi Idul Adha, di dalam Idul Adha, hatta yafrugha min salatil Id, sehingga selesainya salat Id. Ya, salat Idul Adha. Apalagi salat Idul Adha kan disegerakan jam 7. Jadi mulai subuh sampai salat selesai kalian boleh deh makan. Apalagi sunnahnya wayanhar wa yakula min udhiyah. Nyembeli kemudian makan dari hasil sembelihan. Ya, cuma susah. Ya, kalau di Indonesia ini kita udah susah, udah kebiasaan ya, nyembelihnya nggak cepet ya, entar-entaran. Kalau nyembelihnya cepet jam 9 kelar, udah bisa makan sate, bisa makan kambing dan sebagainya. Nah, ini kita hanya menjelaskan sesuai apa yang di kitab. Tapi bisa kita rubah kebiasaan ini kalau tidak sesuai dengan kitab. Ya, tentunya kitab ini standarnya semuanya mengambil dari Quran dan hadis ya, melalui guru-guru mereka. Ya, sandaran saya selalu nggak jauh dari kitab kitab Fathul Mu'in atau Fathul Gharib ataupun kitab Taqrirah. Baik. Kemudian kaifiyah solatiha. Nah, kaifiyatu solatiha, bagaimana kaifiat tata cara di dalam solat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hiya rok'atani, yaitu 2 rakaat. Yusannu fihima, ya, yang disunahkan pada kedua solat ini adalah 2 rakaat, bukan 4, 5, 6 apalagi, nggak cukup 2 rakaat. An yukabbiro fi raqatil ula, yaitu bertakbir pada rokat yang pertama sab'a takbirat, yaitu sab'at takbirat yakinan, 7 kali takbir. Ya, caranya yaitu pertama kita niat, ya, niat di sini diajarkan di dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijabarkan, dijelaskan, wa misluha kullu sholatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha wa ka'idil adha awil akbar awil fitri awil asghar fala yakfi sholatul id. Demikian juga sholat yang memiliki rawatib qabliyah atau ba'diyah, termasuk contohnya adalah sholat Idul Adha atau Idul Akbar. Jadi boleh dengan Idul Adha atau Idul Akbar, atau sholat Idul Fitri atau Idul Asghar. Tidak sah hanya berniat sholat Id atau hari raya saja. Jadi nggak sah kalau kita cuma usolli sunat tal-Id. Nah, itu nggak sah. Harus jelas apakah li'idil adha atau li'idil fitri. Cara niatnya, insya Allah kalian lihat di deskripsi. Saya akan tulis selalu di konten-konten saya. Kalau ada masalah niat atau sesuatunya, saya tulis di deskripsi agar mudah buat kalian menghafal yang belum menghafal atau belum tahu, dan bagaimana kesempurnaan di dalam niat. Jadi usolli sunnatan li'idil fitri, usolli sunnatan li'idil adha, ma'muman atau imaman, rakaataini lillahi ta'ala. Ya, nanti lihat di deskripsi. Nah, itu niatnya, ya. Kapan niatnya itu? Ya, ketika takbiratul ihram. Ketika Allah masuk itu niat bar. Nah, itu ya niatnya. Di luar takbir itu talafus, niat sunnah untuk menguatkan, untuk memberi aba-aba kita agar nanti ketika kita mulai takbir, niat berbarengan dengan takbir, niat adanya di dalam hati, ya, jadi memudahkan. Nah, makanya disunahkan sebelum sholat kita talafus dulu. Semua sholat begitu. Sholli fardul maghrib, sholli fardul isya, sholli sunatan li'idil fitri, ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Allah, masuk niat, tutup, selesai niat bar, ya. Jadi niat ini terlintas, bukannya usolli fardu, ya panjang jadinya nanti, ya. Cukup kelintasan usolli li'idil adha sunatan li'idil adha, Allahu akbar, masuk itu, ya. Yang penting tahu di mana waktu niat. Ketika takbiratul ihram berbarengan dengan takbiratul ihram adanya di hati, mulut, lisan mengucap takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, kemudian takbir sebanyak 7 kali. Kapan waktunya? Baina du'ail istiftah wa ta'awud. Waktunya ketika kita setelah baca doa istiftah. Jadi ketika Allahu akbar sudah niat,
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir selesai. Nah, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar takbir Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar sebanyak 7 kali. Yakinan, harus yakin. Ya, kita punya keyakinan 7 ya, harus ya, jangan diragu-ragukan. Kalau misalnya ragu ya tambahkan. Ya, makanya biar nggak ragu, tangan kita pegang begini. Ya, Allahu Akbar. Oh, apalagi ya, ana yang sering suka jadi imam. Ya, insya Allah kalau kita khusyuk minta pada Allah Ta'ala, insya Allah nggak ada keraguan. Insya Allah dengan ilmu. Wa fi raq'ati wa ta'awuz. Kemudian setelah itu baru ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika doa istiftah kelar, kita takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Kemudian setelah itu ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah sampai selesai. Ya, kemudian baru baca surah-surah yang mana disunahkan nanti ada. Yang kedua, ya, kemudian rakaat saniyah, yang kedua, rakaat kedua yaitu khamsa takbirat, 5 takbir, ya, 5 takbir. Dan jika udah masuk waktu Fatihah, ya, misalnya gitu ya, sudah masuk Fatihah lupa lagi Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, udah Fatihah lupa takbir, jangan dibalikin, nggak usah. Ya udah, sunnah, bukan mengentengkan sunnah, bukan, tapi memang udah lewat waktu sunnah dilewati, masuk yang wajib, jangan balik kepada yang sunnah. Itu dia biar tahu, kalau tidak batal sholat kita. Kenapa? Karena kita akhirnya mengambil yang sunnah, meninggalkan yang wajib, karena sudah masuk yang wajib. Sudah masuk yang wajib. Nah, itu di kitab Fathul Mu'in diterangkan, ketika sudah masuk yang wajib, kita kembali lagi kepada yang sunnah, berarti meninggal yang wajib, jadi batal sholat kita. Seperti kalian baca doa istiftah biasa setiap sholat Allahu Akbar, lupa, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah kan hukumnya wajib. Jangan ya lupa, balik lagi, batal jadi sholatnya. Jadi yang sudah dilewatkan karena hukumnya sunnah, ya sudah. Ya karena kita sudah masuk kepada yang wajib. Ya, mudah-mudahan sih jangan lupa takbirnya sampai 7 kali. Andai kata takbir itu lupa, sudah masuk Fatihah, ya sudah. Ya, sudah, jangan bingung. Jangan jadi omongan, jadi pembicaraan. Kadang-kadang imam bisa khilaf, lupa. Juga begitu kita kalau sholat sendiri. Ya. Kemudian raf'ul yadain fiha. Kemudian ya mengangkat kedua tangan pada takbir, fiha, pada takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Al-jahru fi halil imam wal ma'mum wal munfarid. Dan bacaan ini jelas, nggak usah di dalam hati, jelas, jahar, biar kedengeran pada diri orang yang takbir itu, kepada imam, makmum, yang munfarid, yang sendirian, biar jelas imamnya kayak makmumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. An yagula baina kullu takbiratain, dan juga membaca di antara 2 takbir ini, di antara takbir maksudnya Allahu Akbar sudah saya jelaskan, yaitu membaca al-baqiyatis sholihat, bacaan yang soleh yang sudah diajarkan, bacaan yang baik, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima, an yadoa yumnahu ala yusrahu tahta sodri baina kulli takbiratain, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar, ya, di bawah pusar, ya, maksudnya tahta sodrihi, di bawah dada, di atas pusar, di setiap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah. Wa sholat takbirati bi ta'awuz, dan ya kemudian menyambung pada setelah sholat itu dipisahkan, takbir itu dipisahkan dengan ta'awuz,
Jadi setelah takbir selesai jangan langsung Fatihah, tapi baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketujuh, an yaqra'a fihima suratai al-ghaf iqtarabat awil a'la wal ghasyiyah. Dan disunahkan ketika membaca dua surah, yaitu yang dibaca surah Al-Qaf dan Iqtarobat. Nah, rakaat pertama Qaf, surah yang kedua Iqtarobat. Nah, itu yang dibaca di dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau memang tidak mampu sang imam ya hafal surat Qaf ini dan Iqtarobat di surah yang kedua, maka ambil surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, yaitu surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang surah rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah, ya. Nah, itu yang dibaca, ya. Yaitu hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Ini yang perlu diingat buat imam-imam di zaman sekarang yang saya perhatikan, banyak suka menggal-menggal daripada surah-surah, padahal sudah diajarkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, terutama yang saya baca dalam kitab Fathul Mu'in, wa suratun kamilah haitsu lam yaridil ba'da kama fit tarawih afdalu min ba'di tawilah wa in tolah. Ya. Jadi suratun kamilah membaca surah yang lengkap tuh sampai habis, seperti misalnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu kan pendek. Seperti inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu surah yang lengkap. Atau yang mau panjang seperti Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la sampai ya Ibrahim wa Musa, ya. Nah, kemudian orang-orang sekarang lebih mengambil baca-bacaan yang dari Quran yang panjang cuma menggal ayat. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya ya surah yang lengkap itu lebih baik, lebih utama daripada surah yang panjang tapi terpenggal. Ya, yang terpenggal ini yang dianjurkan hanya seperti sholat tarawih. Kalau sholat tarawih kan memang kan hatam Quran. Kalau kalian memang hatam Quran di dalam sholat, ya nggak memungkinkan kalian sholat bacaan begitu panjang, maka dipenggal-penggal setiap rakaat. Nah, kemudian tarawih selama 30 hari, berarti satu hari satu juz, ya bisa 30 juz. Tapi kalau sholat biasa seperti sholat wajib, sholat dhuhr, asar, subuh, ambillah sholat yang bacaan surah yang lengkap, suratun kamilah. Itu lebih afdol, wa in gola sekalipun sedikit. Maaf, kalian baca penggalan dari surah Al-Baqarah, surah dari Al-Imran atau surah-surah lain, tapi penggalan, walaupun kalian baca 20 ayat, tapi lebih afdol kalian baca surah Qul huwallah atau Inna a'toina, walaupun pendek, itu lebih afdol karena suratun kamilah. Itu yang diperhatikan ya bagi imam-imam. Ya, kita baca yang standar aja yang diajarkan oleh Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana tata sholat beliau di dalam surah-surah. Ya, para ulama yang lain yang melihat Nabi Muhammad SAW, kecuali di dalam sholat taraweh, ya, karena menyambung ya untuk bisa hatam Quran. Nah, di sini udah dianjurkan di dalam sholatul Jumu'ah. Ini biasa di sholat Jumat yang saya sering lihat. Sholat Jumu'ah, sholat Idul Adha dan Idul Fitri sudah dijelaskan. Kalau di sholat Jumu'ah, yaitu baca surah Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Di rakaat pertama Jumu'ah, di rakaat kedua Al-Munafikun. Kalau nggak hafal, ini yang biasa dibaca Nabi. Kalau kita nggak hafal, nah karena Nabi baca ini. Kalau Nabi kadang-kadang bacanya Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Nah, jadi kita ambil, kalau kita nggak mampu yang panjang seperti yang dibaca Nabi, kita ambil lagi yang pernah juga dibaca Nabi. Ini semua ada dalam hadis. Kita baca, yaitu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, kalau di dalam Idul Fitri yang dibaca surah Qaf dan rakaat kedua Iqtarobat setelah itu. Kalau memang nggak mampu, baca surah apa yang dibaca Nabi juga.
Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Habib imamnya nggak hafal, ya udah baca Wadduha malam nasroh, yang penting suratun kamilah, ayatnya surahnya yang lengkap. Ya, tapi usahakan kalau kita mengambil imam, tentunya yang hafal paling dikit minimal Al-A'la dan Al-Ghasyiyah untuk mengikuti sunnah Nabi, dan juga makhrajnya benar. Karena banyak juga imam asal nyomot, akhirnya bacaannya berantakan. Kalau berantakan kan sayang. Ya, kalau surahnya aja berantakan, Al-Fatihah yang wajib. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, tasydidnya, ya bacaannya datar, nggak benar surah Fatihahnya, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihah tidak sah, sholat pun tidak sah. Walaupun itu sholat sunnah ataupun wajib, maka sholat itu tidak sah, karena syarat daripada rukun sholat yaitu membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar dan sempurna. Ya, nah inilah yang dijelaskan di dalam masalah kaifiyah sholat, yaitu tata cara sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Sunanul khutbah, di dalam sunnah-sunnah khutbah, yusannu disunahkan idza kanati sholatul jamaah, sholatu jamaah, apabila ini sholatnya berjamaah, karena sholat id boleh sholat sendiri, tapi kalau sholat berjamaah disunahkan khutbah. Ya, kemudian khutbah yakhtubah ba'daha, khutbahnya setelahnya. Kalau Jumat sebelum sholat, kalau Idul Adha dan Idul Fitri setelah sholat baru khutbah. Khutbatain, dua khutbah, ya, ka khutbatai Jum'ah, seperti sholat Jumu'ah, sama khutbahnya seperti khutbah Jumat. Fil arkan was sunan, baik dalam rukun-rukun khutbah Jumat itu sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha, baik juga sunnah-sunnahnya. Nanti insya Allah kapan waktu saya akan jelaskan tentang masalah sholat Jumat dengan khutbah-khutbahnya, baik syaratnya, rukunnya, ya, dan juga sunnahnya. La fi syurut, tidak di dalam syarat. Adapun untuk Idul Fitri dan Idul Adha, syaratnya beda dengan syarat sholat Jumu'ah. Kal qiyam, seperti apa? Berdiri. Ya, nggak wajib harus berdiri kayak sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh, tidak berdiri. Ya. Kemudian seperti toharoh wal julus bainahuma, kemudian seperti suci. Kalau sholat Jumat wajib dia bersuci. Jadi ketika dia khutbah dalam keadaan suci. Kalau ceramah tausiah mungkin dia batal, nggak jadi masalah. Tapi kalau khutbah Jumat wajib sang khotib dia dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Seandainya dia kentut, batal hadas kecil, dia bersegera untuk mengambil wudhu. Ya, nggak boleh lama-lama. Makanya buat masjid yang mengadakan sholat Jumu'ah, sediakan ruangan khusus buat khotib, ya, yaitu WC untuk khotib khusus. Jadi anda kata pun terjadi begini, khotib dengan cepat bisa ke kamar mandi. Jangan sampai disamakan di tempat umum akhirnya ngantri. Nah, ini jadi kelamaan, jadi batal nanti akhirnya. Ya, nah itu kalau batal buat sholat Jumat. Tapi kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, kalau anda kata batal, maksudnya berhadas kecil, ya lanjut aja, nggak jadi masalah, karena khutbahnya pun sunnah, jadi nggak diwajibkan, ya, untuk toharoh, tapi lebih bagus bertoharoh, sunnah, ya, lebih bagus orang dalam keadaan bersuci. Wa idza shalla munfaridan fala yakhtub, adapun kalau sholat sendiri ya nggak usah dengan khutbah. Yang khutbah dia, yang dengerin dia. Jadi kalau sendiri nggak usah khutbah. Ya. An yajlasa qablahuma jalsatan khafifah bigadri julusihil li'adzan fil jumu'ah. Disunahkan juga duduk, ya, sebelum khutbah, ya, sebelum menjadi khutbah dengan dudukan yang ringan, ya, seperti sholat Jumat, ya. Bigadri julusihil li'adzan fil jumu'ah. So, sekadar duduknya dia untuk menunggu azan di dalam Jumat. Ya, kan biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sesaat nungguin azan, itu di dalam sholat Jumat. Nah, sholat Idul Adha dan Idul Fitri kan nggak ada azan, tapi disunahkan untuk duduk sesaat. Ya. An yukabbira fi iftitah ula tis'ah wila fil iftitah saniyah sab'an. Nah, untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri, ya, bertakbir di pembukaan dengan 9 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 9 kali. Di khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu baru dia alhamdulillah, alhamdulillah sampai habis, seperti rukun-rukun di dalam rukun khutbah Jumat.
Dan disunahkan juga ya untuk menyebutkan an yuzakir fihima ma yataliqu bil hal fa yata'arradu li ahkami zakatil fitri fi idihi wa li ahkamil udhiyah fi idiha. Nah, disunahkan juga buat khotib yang berkhutbah yang menerangkan masalah-masalah tentang keutamaan puasa, bagaimana orang-orang yang berpuasa, kemudian menjelaskan ya hukum-hukum tentang zakat fitrah yang benar. Nah, kalau kalian mau ingin tahu tentang zakat fitrah, saksikan ya konten saya tentang zakat fitrah. Nah, biar tahu. Nah, khotib-khotib itu menyebarkan hal begitu. Jangan khutbah-khutbah Jumat, khutbah ini keluar daripada jalur sehingga umat nggak dapat. Ini sesinya ketika khutbah kita seperti mengaji, menuntut ilmu. Makanya bagi makmum jangan pulang kalau khutbah. Jumat jangan tidur. Kalau Idul Fitri kan setelah sholat, ini pada bubar, dengerin. Nah, bagi khotib-khotib jangan keluar jalur. Nah, ketika Idul Fitri, terangkan masalah-masalah yang menyangkut tentang Idul Fitri tersebut, baik soal masalah zakat maupun masalah yang dia berpuasa. Kemudian kalau di dalam sholat Idul Adha menerangkan tentang korban, bagaimana tata caranya, fadilah, keutamaan dan sebagainya. Ya, itu saja ya yang menyangkut di dalam masalah Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi saudara-saudara kalian yang ingin ada bertanya, silahkan tinggalkan di komentar. Insya Allah saya akan jawab apabila yang saya tahu. Kalau tidak, menjadi ilmu untuk saya pelajari lagi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya yang masih belajar ilmu. Mohon koreksinya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.